Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir, yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Mungkin sahabat GMB Islamik pasti sudah mengetahui, bahwa sebagian non-muslim mengatakan kalau setiap nabi harus memiliki mukjizat, sebagai tanda bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Apabila tidak memiliki mukjizat, maka dia tidak bisa diakui sebagai seorang nabi. Dan perkataan ini ditujukan kepada baginda Muhammad SAW bahwa menurut mereka baginda SAW tidak memiliki mukjizat dan tidak dapat diakui sebagai seorang nabi. Padahal tanda kenabian yang ada pada baginda Muhammad SAW diakui sendiri oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhairi, sewaktu baginda masih anak-anak. Setiap mukjizat yang ada pada setiap nabi adalah atas izin Allah. Tanpa kehendak Allah mukjizat apapun tidak akan terjadi. Tapi apakah mereka tidak ketahui, bahwa mukjizat-mukjizat yang terdapat pada nabi-nabi terdahulu ternyata semuanya ada pada baginda Muhammad SAW. Lalu seperti apakah mukjizat Rasulullah tersebut? Simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, bagi yang sempat mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen, agar kami dapat kembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Mukjizat teragung dan kejelasannya telah terbukti adalah Al-Quran Al-Karim, yang tidak datang padanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang menjadikan para ahli bahasa dan orang-orang yang fasih harus bertekuk lutut. Mereka tidak mampu membuat kalimat-kalimat serupa dengan Al-Quran walau hanya 10 surat, atau 1 surat, bahkan hanya 1 ayat. Orang-orang musyrik pun mengakui kemukjizatannya, bahkan para penentang Islam, orang-orang ateis pun meyakini atas kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalamnya. Semua bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah serta mendakwahkan agama baru. Suatu hari, Habib Ibnu Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Rasulullah dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi 2 bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Koikaan. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad pun menanggapinya dengan berkata, "Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian?" Setelah itu, Rasulullah pergi meninggalkan para kafir Quraisy lalu mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu, pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi 2 bagian. Rasulullah pun berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Tapi mereka malah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, tepatnya di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Berikut terjemahan ayatnya. "Sungguh, telah dekat hari kiamat, dan telah terbelah bulan. Dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling, seraya berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.' Dan mereka mendustakannya,
bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan, benar-benar telah tetap. Quran Surat Al-Qamar, ayat 1 dan 2. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika waktu Asyar. Beliau berada di dekat pasar Madinah, dan telah tiba waktu sholat dan orang-orang sedang mencari air wudhu. Namun mereka belum mendapatkannya. Lantas dibawakan air wudhu kepada Rasulullah, maka Rasulullah meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berwudhu darinya. Anas berkata, aku melihat air mengalir dari bawah jari-jari beliau sehingga mereka berwudu sampai orang yang terakhir. Anas ditanya, berapa jumlah mereka ketika itu? Anas menjawab, kurang lebih 300 orang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.